Hai guys. Hai guys, podcast by Kimi. Di sini balik lagi sama saya Rafika Andre dari jurusan Sistem Informasi, dan di sini juga saya ditemani oleh Bapak Kaprodi dari Sistem Informasi itu sendiri. Silakan Bapak perkenalkan diri. Terima kasih, Raffi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan lagi, saya coba diminta oleh rekan-rekan mahasiswa untuk podcast ini. Saya murid alumni Eskom-Menkom, Kaprodi Sistem Informasi. Hari ini mau ditanya-tanya nih. Biasanya saya nanya mahasiswa, ganti aja ditanya kayak ini. Nah, yang penting pertanyaannya tidak tentang yang lain-lainnya aneh-aneh gitu ya. Ya Bang, Bapak ini ada aman. Oke, mau silakan. Mungkin kita ada perbincangan sedikit. Nggak masalah. Beberapa pertanyaan. Oke. Mungkin di sini kita sudah masuk aja ya Pak ya. Oke, silakan. Apa yang menjadi motivasi atau alasan utama dibalik terdirinya dari program studi Sistem Informasi yang sudah ada ini Pak? Tentunya kalau motivasi itu kan tidak lepas dari Pancasila gitu. Ya. Jadi motivasi utamanya memang itu. Kemudian tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kemudian ada beberapa lagi kenapa kok prodi sistem informasi ini bentuk nih di Unsurya. Karena tentu menjawab dari kebutuhan pasar. Ya, jadi apalagi di sini sekarang kebutuhan IT itu sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi Bapak dari rektorat mungkin juga wah ini harus didirikan di SI. Nah, alhamdulillah lulusan dari SI pun sudah banyak bekerja di dunia IT. Itu sih. Jadi itulah motivasi utama untuk mendirikan prodi SI. Mudah-mudahan bisa bersaing dengan kampus-kampus gajah yang lain, Pak. Amin. Amin. Terus bagaimana nih Pak proses dari pembentukan prodi Sistem Informasi ini Pak? Proses ya. Proses. Kalau proses itu sebenarnya kita awalnya memang ya seperti SOP-nya didikti lah kalau untuk pembentukan prodi itu ya. Resminya kan ada di Dirjen Tinggi ya, udah pendidikan tinggi. Karena di sini Unsurya itu swasta ya, berarti nanti di swasta LLB 3 dan proses seperti itu sampai mendapatkan SK. Ya, SK pendirian dari prodi itu sendiri, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah berkembang. Ya, target kami memang sih bisa prodi Sistem Informasi yang unggul. Ya untuk kalian semua ya doain lah mudah-mudahan semuanya. Amin Pak. Terus ada cerita atau hal-hal khusus nggak nih Pak yang menginspirasi terdirinya prodi Sistem Informasi ini? Yang menginspirasi tentunya banyak ya. Kalau tentang inspirasi itu banyak. Tentunya inspirasinya dari perguruan tinggi yang memang sudah maju. Ya, kita belajar dari kampus-kampus yang sudah maju, kita tidak mau untuk belajar. Jadi saya sendiri dengan Pak Dekan waktu itu sering kalau berkunjung ke kampus-kampus yang lain seperti Bunda Dharma, BINUS, kemudian Trisakti ya. Jadi untuk kemajuan dari prodi kita bersama. Tentunya dari kampus-kampus itu juga sama. Mereka juga secara gamblang. Ayolah kalau mau maju bareng-bareng. Kalau misalnya lari sendiri kan enak. Jadi maunya di Pak acuannya tuh kalau bisa lari bareng-bareng, rame-rame enak, gak berasa. Walaupun itu misalnya berapa kilo kita gak berasa. Dari situlah kami juga dari prodi SI di Unsurya akan mendapat hal yang sama. Jadi mudah-mudahan bisa pendidikan tinggi di Indonesia lebih maju lagi, mahasiswanya lebih semangat lagi, tentunya seperti itu. Oke, siap. Ya. Terus bagaimana nih Pak visi dan mau ngopi dulu boleh ya? Boleh Pak, boleh silakan. Dari dulu aja. Atau ngopi. Gak apa-apa. Terus bagaimana nih Pak dari visi dan misi prodi Sistem Informasi ini sejak awal yang sudah dibangun? Tentunya kalau visi-visi ini memang berkaitan dengan visi-visi universitas. Ya, jadi turunannya dari visi-misi universitas, kemudian fakultas, baru ke prodi. Ya. Jadi visi-visi ini berkaitan dengan nanti ciri khas dari visi-misi universitas, kemudian fakultas, turun ke prodi ya. Nah itu nanti mencerminkan nanti ciri khas dari prodi informasi itu bidang apa. Ya,
Jadi kita kalau di Prodi SI sendiri di Unsur yaitu ciri khasnya di bidang sistem informasi berbasis pemrograman dan manajemen bisnis yang berwawasan kedirgantaraan. Kenapa kok ada kedirgantaraan? Karena memang core diri Unsur ini ada kedirgantaraan. Jadi kita ada beberapa mata kuliah dari kurikulum tersebut di LPS-nya ada dimasukin terkait dengan wawasan kedirgantaraan. Bukan berarti sistem informasinya Yosua kedirgantaraan, bukan. Tapi ada yang berwawasan kedirgantaraan. Makanya ada satu mata kuliah memang ya khusus membahas tentang kedirgantaraan. Gitu. Di Prodi SI sendiri. Terus kan Prodi ini sudah berjalan cukup lama ya Pak. Ya, Ada nggak sih Pak hambatan nih atau tantangan nih Pak yang udah Bapak lewatin untuk mendirikan Prodi sistem informasi ini Pak? ya. Kalau hambatan, tantangan itu hal yang wajib bagi yang kesuksesan pasti ada itu. Tidak mungkin rata dan itu enak gitu, dan pasti ada naik turunnya. Dari hambatan tantangan tersebut itulah kita tidak fokus pada hambatan atau tantangannya, ya, tapi kita fokus pada tujuan utama nanti. Apa tujuan utama Prodi SI sendiri? Ya tentunya kita akan menjadi prodi yang unggul. Ya, membawa prodi sistem informasi yang akreditasinya unggul, ya, berat seperti itu. Jadi fokusnya pada bagaimana kita cari solusinya, bukan memikirkan masalahnya. Oke, masalah tetap kita hadapi, tapi kita fokusnya bukan di masalahnya, tapi bagaimana kita cara solusinya seperti apa. Sehingga memang kami dari prodi juga terkait dengan saya sendiri yang aktivis sebagai prodi informasi bertekad yang membawa prodi ke unggul. Ya, mudah-mudahan juga akreditasi internasional juga. Mudah-mudahan makanya kita fokus di prodi ini. Yang pertama SDM. Ya, SDM-nya kita tingkatkan. Kemudian mahasiswa kita mudah-mudahan dari SDM terutama dosennya. Dosen-dosen kita coba kualitasnya kita coba lihat, ya. Mudah-mudahan dari kualitas dosen tersebut bisa berpengaruh nanti sistem pengajaran pada mahasiswanya. Sehingga mahasiswa tersebut kuliah di Prodi SI itu bahagia. Tidak ada kuliah di Prodi SI menyesal atau sedih atau apa. Kita konsepnya bahagia dan targetnya lulus dari Surya SI ini bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya atau bisa berwirausaha. Makanya di sini prodi ciri khasnya tuh manajemen bisnis berbasis pemrograman. Itu sih. Dari hambatan dan tantangan itu Pak, ada dukungan dari mitra lain atau industri yang membantu untuk pemberian program studi sistem informasi ini Pak? Ini pertanyaan bagus ini, Ya, alhamdulillah saya sebagai prodi dan mempunyai seorang dekan yang luar biasa. Jadi terkait dengan mitra kita udah berusaha mitra-mitra baik swasta maupun negeri, ya, maupun instansi pendidikan. Ya, seperti kalau mitra-mitra, kalau boleh saya sebutkan, ya, boleh nggak saya sebutkan mitra-mitra? Jadi mitra seperti Bogasari, ya, kemudian ada Panasonic, ya, kemudian ada juga gudang garam yang nanti sedang diusahakan oleh Pak Dekan. Kemudian kalau tadi sampaikan untuk institusi itu seperti BINUS, Bunda Dharma, kemudian ada kampus-kampus negeri yang lain seperti ITB, UI, ya. Jadi dari situlah kami mencoba membawa prodi informasi itu bisa seperti kampus-kampus yang lain di Indonesia yang sudah maju. Itu yang kira-kira. Oke, Bapak. Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan kita pada podcast hari ini. Ya, ini emang. Ini sebentar doang ini. Udah cukup, Bapak. Coba ya. Udah cukup untuk pertanyaan dari podcast hari ini, ya. Mungkin Bapak bisa memberi salam semangat untuk mahasiswa atau orang di luar sana yang menonton podcast kita ini, Pak. Oke, terima kasih. Untuk terkait dengan semangat, kami dari Prodi Informasi mengajak, ayo bergabung di Prodi Informasi sama-sama untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya
tujuan utamanya lulusan dari sistem prodi informasi ini bisa langsung bekerja ataupun berwirausaha. Seperti saya sini, saya sebagai dosen juga, kemudian sebagai konsultan. Ya kalau di IT itu kan bisa macam-macam, fleksibel lah istilahnya ya. Jadi kelihatan dia tidak bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, tapi kita juga membangun sebuah komunitas ya untuk membuat konsultan IT sendiri. Ya itulah, mudah-mudahan kami dari saya sendiri ya prodi sudah merancang dari pertama masuk di prodi informasi sampai nanti insya Allah lulus sudah siap bekerja dan langsung bekerja di sebuah perusahaan ataupun bisa membuat sebuah komunitas konsultan IT. Kira-kira itu. Oke Bapak, terima kasih Bapak sudah sama podcast kita ini. Alhamdulillah, ini sebentar doang nih berarti ya. Iya Pak, sebentar aja. Oke. Berapa kurang nih? Ada part kedua nggak? Mungkin ada nanti. Kita bakal ketemu di part lain bersama ya. Nah, kita. Yes. Mungkin udah nih saya tutup podcast ini. Sekian dari saya pembawa podcast Rafika Endre. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Ya, sama-sama.